Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara kelas dewasa wanita, pria, dan senior. Selamat tahun baru 2022, 9 hari sudah kita berada di tahun 2022 ini. Tetap kobarkan semangat dalam kesetiaan bersekolah minggu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sebelum belajar pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di awal tahun 2022 ini kami boleh memulai sekolah minggu dengan pelajaran pertama yang sudah dijadwalkan. Tuhan akan menolong kami untuk mengerti maksud Tuhan dari pelajaran yang ke-1 ini. Tuhan terus menolong kami, diberi kesetiaan oleh Tuhan untuk setia dalam sekolah minggu, juga setia dalam beribadah, dan juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Ampunkan Bapa, apabila ada salah dosa kami, nama-Mu dipermuliakan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Triwulan 2022 terdiri dari 13 pelajaran. Dan hari ini kita belajar pelajaran ke-1 berjudul Murid yang Siap Menyangkal Diri. Bacaan Alkitab dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Saya bacakan untuk kita semua. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 dengan judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Ayat ke-28, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Bapak, Ibu, Saudara, dalam buku pelajaran ini kita bermaksud untuk memahami dan mengerti tentang menyangkal diri sebagai murid Kristus. Dalam kata pendahuluan di buku pelajaran dituliskan, dunia yang penuh dengan persaingan, sebagian orang menjadi egois, yaitu lebih mementingkan diri sendiri dan kurang peduli dengan kepentingan orang lain. Bagi orang yang egois, hal terpenting adalah keinginannya terpenuhi, meskipun orang lain dirugikan. Ada istilah kekinian atau zaman now, katanya SMS, senang melihat orang susah. Karena egois, yang penting kita senang. Orang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya,
memiliki hidup yang tinggi, yang luhur, yaitu mengikuti teladan dan ajaran Yesus. Salah satunya adalah hidup dengan kerelaan menyangkal diri. Setiap orang Kristen melalui proses hari demi hari bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Orang yang telah dewasa dalam karakter dan kerohanian akan mampu mempraktekkan penyangkalan diri dalam kehidupannya sehari-hari. Pelajaran ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, menderita karena kebenaran. Itu di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Ada banyak penyebab penderitaan, namun yang disebut penderitaan sebagai penyangkalan diri adalah menderita hidup dalam kebenaran sebagaimana yang terjadi pada Yesus. Ayat 21 tertulis pernyataan Yesus mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang akan dialami Yesus di Yerusalem. Ada banyak orang yang akan melakukan perbuatan untuk menunjukkan kebencian mereka terhadap Yesus, termasuk hakim orang Yahudi yang disebut Sanhedrin. Ada rencana Yesus yang sangat luar biasa, yaitu Yesus sedang mempersiapkan setiap muridnya untuk menghadapi penganiayaan yang akan diterimanya. Apa penganiayaan yang akan diterimanya oleh murid-murid Tuhan Yesus? Kebencian dan penganiayaan. Itu tertulis di dalam ayat 21. Ini salah satu bentuk rasa sayang Yesus kepada muridnya, disiapkan agar siap dan tegar dan berharap mengandalkan kepada Tuhan Yesus. Ayat ke-22 mencatat tindakan Petrus yang tidak menyetujui perkataan Yesus, bahkan berani menegur Yesus sambil menyatakan bahwa perkataan mengenai penderitaan itu tidak akan terjadi pada Yesus. Petrus melakukan ini supaya penderitaan tidak menimpa mereka, menimpa murid-muridnya. Ini upaya seorang manusia bernama Petrus. Di dalam ayat 23 menyatakan bahwa perkataan yang Petrus ucapkan adalah berusaha meyakinkan bahwa Yesus tidak akan mengalami penderitaan apalagi kematian. Sebaliknya, Yesus mengatakan bahwa hal itu adalah usaha iblis untuk menggagalkan rencana Allah yang harus dia laksanakan. Yesus menyangkal dirinya dengan tidak menghindar dalam melaksanakan kehendak Allah dalam dirinya. Artinya Yesus siap menerima. Penderitaan adalah pengalaman nyata manusia. Mengapa manusia mengalami penderitaan? Ada berbagai alasan. Di antaranya menjadi korban keegoisan orang lain, karena melakukan suatu kesalahan, karena sesuatu penyakit, karena kesulitan ekonomi, karena mengalami pencobaan, atau karena mempertahankan prinsip untuk hidup dalam kebenaran. Yesus menanggung berbagai penderitaan karena hidup dalam kebenaran. Bagian yang kedua, berani menyangkal diri, yaitu Matius pasal 16, 24 sampai 26. Di ayat 24 menjelaskan ajakan Yesus kepada setiap muridnya bahwa mereka juga harus siap menghadapi batu sandungan berupa penganiayaan yang bisa berakibat pada kematian. Para murid yang siap menerima ajakan Yesus ini perlu mengerti bahwa mereka siap melakukan penyangkalan diri, yang berarti bahwa mereka mencintai Yesus melebihi dirinya sendiri. Murid yang mencintai diri sendiri atau apapun yang melebihi cinta mereka kepada Yesus bukanlah orang-orang yang mampu menyangkal diri sebagai murid Yesus. Hidup seorang murid Yesus tidak akan lepas dari penderitaan yang seringkali disebut sebagai memikul salibnya. Di atas semua itu, Yesus menginginkan setiap murid tetap mengikut Dia, bahkan sekalipun kehilangan segala sesuatu di dunia ini.
Yesus kemudian memberikan jaminan bagi setiap murid yang mampu menyangkal dirinya. Maka mereka akan menerima upah saat kedatangan Yesus di akhir zaman. Yesus kemudian memberikan jaminan bahwa ada di antara para murid saat itu yang mendengar perkataannya akan melihat Yesus dalam kemuliaan kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan ayat 24 ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, akunya huruf besar A-nya, ia, I-nya huruf kecil, harus menyangkal dirinya dari berbagai hal. Contoh kehati-hatiannya adalah aku di dalam Alkitab diganti dengan aku huruf kecil, yaitu diri manusia. Orang berpengaruh, ya, aku sebagai manusia, orang berpengaruh, orang yang berani berbicara, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan tinggi, dan lain-lain. Bahayanya justru banyak pengikutnya. Jadi ini harus berhati-hati. Menyangkal diri adalah pilihan yang sulit, akan tetapi wajib dilakukan. Karena itu adalah bukti beriman kepada Yesus. Itu ada di ayat 24. Sangat jelas bahwa menyangkal diri adalah perintah Yesus yang sangat penting. Maka ditegaskan berulang kali. Ada di dalam Matius pasal 10 ayat 38, ada Matius pasal 8 ayat 34, Markus pasal 10 ayat 21, Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 27, dan Lukas pasal 14 ayat 27. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di kelas nanti, di kelas masing-masing. Dasar dari penyangkalan diri adalah pemahaman bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Tidak bisa dilakukan dengan cara sendiri. Setelah diselamatkan, orang Kristen memahami bahwa Tuhanlah yang menjadi penguasa atau Tuan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, mereka tidak melakukan apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri, tetapi keinginan Tuhan Yesus. Artinya, oleh sebab itu kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan dirinya kita sendiri, tetapi keinginan Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen harus mengenyampingkan apa yang menjadi kepentingan sendiri demi mengarahkan kehidupannya pada apa yang menjadi kepentingan kerajaan Allah. Contoh, secara manusia sangat mudah bagi seorang pelayan gereja untuk merasa tersinggung ketika mendapat kritikan dari rekan pelayan lain yang tidak memiliki kekayaan atau kedudukan setinggi dirinya. Namun, jika terjadi demikian, orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka dia akan melupakan statusnya itu. Karena semua orang sama derajatnya di mata Allah dan menerima kritikan tersebut dengan penuh kasih. Contoh lain tentang menyangkal diri. Ada seorang pemuda lulusan universitas luar negeri. Oleh ayahnya disarankan bekerja di pabrik tekstil teman ayahnya. Semula, Hendrik, nama pemuda ini, tidak mau karena malu. Masa iya anak bos tekstil bekerja di pabrik tekstil milik orang lain? Dengan pendekatan seorang ayah, akhirnya Hendrik bekerja di pabrik teman ayahnya. Memang semula malu dan canggung. Dia disuruh oleh karyawan lain untuk mengerjakan sesuatu, bongkar dan pasang mesin yang rusak. Memperbaiki seperti layaknya teknisi kasar. Tangan dan pakaiannya kotor oleh oli dan debu. Dia lupakan posisi kaya di keluarga ayahnya. Dia kesampingkan posisi anak bos. Bertahun-tahun Hendrik bekerja, honornya dibayarkan oleh ayahnya sendiri. Ya, agak lucu ya. Akhirnya setelah 3 tahun bekerja, dia diberi jabatan kepala bagian. Dan dalam tahun keempat menjadi manajer umum. Tahun kelima ditarik oleh ayahnya untuk memimpin dan menggantikan posisi ayahnya sebagai pemilik pabrik tekstil. Jika Hendrik ada di dalam pabrik ayahnya, akan berbeda dengan keadaannya sekarang. Mungkin akan manja, akan malas, bahkan tidak mau bekerja, hanya minta uang dan menghabiskannya.
Demikian juga kita orang Kristen, jika ingin belajar menyangkal diri, mengenyampingkan dan melupakan siapa diri kita. Menyangkal diri adalah mengenyampingkan identitas duniawi dan fokus pada identitas ataupun jati diri kita sebagai pengikut Tuhan Yesus dan memikul salib. Memikul salib artinya mati terhadap ambisi duniawi dan mengarahkan pada keinginan Tuhan. Dan setiap hari harus menjadi komitmen orang-orang yang mau mengikut Kristus. Memikul salib dan menyangkal diri berarti siap dan rela menderita karena beriman kepada Yesus, karena menaati dan mengasihi Yesus lebih daripada apapun. Bagian yang ketiga, upah memikul salib. Itu ada di dalam Matius pasal 16 ayat 27 sampai 28. Ada dua hal penting kita harus mengerti berkaitan dengan upah memikul salib, yaitu yang pertama, keselamatan, yaitu hidup kekal, tidak ditentukan oleh perbuatan atau amal baik. Keselamatan adalah 100% anugerah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus. Itu ada di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 dan Yohanes 3 ayat 16. Yang kedua, setiap orang beriman akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan tahta pengadilan Kristus. Perbuatan dari orang yang mengakui beriman akan dibuktikan bahwa ia sungguh-sungguh beriman dan mengasihi Tuhan Yesus. Bukti iman dan kasih orang itu adalah taat mendengar dan melakukan firman-Nya, bukan ngeyel, bukan ngotot ataupun berbantah-bantah. Itu ada di dalam Matius pasal 25 ayat 14-30 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 11-15. Kesimpulan dari pelajaran ini, orang Kristen tidak mencari penderitaan, namun orang Kristen harus siap menderita karena imannya kepada Yesus. Ketika menghadapi tantangan kehidupan yang sangat sukar, orang Kristen harus memilih dan memutuskan tetap beriman kepada Yesus, karena keselamatan hidup, kekal, dan upah tersedia bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tuhan akan menolong, memberikan pengertian ketika kami berdiskusi ataupun mendengar tambahan dari anggota kelas di dalam sekolah minggu. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, selamat belajar dan berdiskusi di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi.